Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Pada kali ini kita kembali akan belajar IPA kelas 9. Dan dalam hal ini materi kita memasuki pada materi bioteknologi. Dan untuk mempelajari bioteknologi ini, saya persilakan kalian untuk menyaksikan dan menyimak video yang akan saya sajikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Apakah kamu suka makan tempe? Tempe terbuat dari kedelai. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kedelai dapat tersusun menjadi tempe? Dalam pembuatan tempe, kedelai dicampur dengan butiran ragi yang didiami mikroorganisme jenis kapang. Kapang akan tumbuh di sekitar kedelai menjadi jalinan benang-benang halus yang menyelimuti kumpulan kedelai. Kumpulan kedelai yang dilapisi benang kapang itu dikenal dengan sebutan tempe. Sadari atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari, kita memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan kita. Teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk mengubah atau menghasilkan sesuatu yang berguna disebut bioteknologi. Beberapa produk yang kita gunakan sehari-hari merupakan hasil penerapan bioteknologi. Mari kita lihat beberapa contohnya. Beras yang mengandung vitamin A ini merupakan beras hasil rekayasa genetika, yaitu beras yang materi genetiknya diubah untuk menghasilkan sifat baru tersebut. Anggrek ini merupakan hasil kultur jaringan tanaman, yaitu perbanyakan tanaman yang berasal dari jaringan tanaman tersebut. Roti merupakan hasil fermentasi adonan roti yang memanfaatkan mikroorganisme jenis khamir. Roti merupakan salah satu produk fermentasi. Roti berasal dari fermentasi adonan tepung roti. Fermentasi tersebut dilakukan oleh ragi roti. Apakah sebenarnya ragi? Ragi adalah kumpulan mikroorganisme hidup dalam keadaan tidak aktif. Ragi dapat terdiri dari satu jenis mikroorganisme atau berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan khamir. Nah, mikroorganisme pada ragi roti adalah khamir Saccharomyces cerevisiae. Mari kita lihat proses fermentasi pada pembuatan roti. Proses fermentasi terjadi saat adonan yang telah dicampur dengan ragi roti didiamkan. Proses fermentasi tidak membutuhkan oksigen. Pada prinsipnya,
Adonan roti merupakan makanan bagi hamir. Hamir akan aktif memakan adonan dan berkembang biak. Dalam proses tersebut, hamir mengeluarkan enzim yang mengubah karbohidrat pada adonan menjadi karbon dioksida, alkohol dalam bentuk etanol, dan energi. Kumpulan karbon dioksida yang terus bertambah mendorong adonan roti dari dalam dan menyebabkan adonan roti mengembang. Proses fermentasi akan berhenti saat adonan roti dipanggang karena suhu tinggi mematikan hamir. Fermentasi merupakan proses metabolisme mikroorganisme secara anaerob. Fermentasi pada adonan roti yang padat menghasilkan roti yang mengembang dan berongga-rongga. Berbagai produk lain hasil fermentasi misalnya tempe, tape, keju, dan yogurt. Anggrek termasuk tumbuhan yang sulit berkembang biak secara alami. Salah satu cara untuk menambah populasi anggrek adalah dengan memperbanyaknya secara buatan. Perbanyakan tanaman tersebut dapat dilakukan dengan kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik menumbuhkan jaringan pada media buatan hingga menjadi tanaman baru yang identik dengan induknya. Teknik kultur jaringan menggunakan media buatan berisi nutrisi dan zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Pengerjaan kultur jaringan dilakukan secara steril atau bebas hama untuk menghindari pertumbuhan organisme yang tidak diinginkan. Mula-mula, salah satu bagian dari tanaman anggrek dipotong, misalnya pucuk tanaman. Potongan jaringan tersebut ditanam dalam media buatan. Potongan jaringan itu disebut explant. Sel-sel pada jaringan akan berkembang biak dan membentuk kumpulan sel yang disebut kalus. Kalus dapat dipisah-pisah dan ditanam di medium baru. Masing-masing kalus akan tumbuh menjadi tanaman berukuran kecil yang disebut plantlet. Kemudian, plantlet yang sudah membesar akan dipindahkan ke media asalnya. Tanaman-tanaman baru ini memiliki sifat sama dengan tanaman induknya. Berbagai manfaat dalam kultur jaringan adalah kultur jaringan menghasilkan perbanyakan tanaman dalam jumlah banyak dan waktu singkat. Kultur jaringan menghasilkan tanaman baru dengan sifat sama seperti tanaman induk. Hal ini kultur jaringan dilakukan secara steril. Hasil perbanyakan berupa tanaman bebas penyakit. Menurut kalian, mengapa dari potongan jaringan anggrek ditumbuhkan banyak tanaman anggrek? Secara teori, setiap jaringan, bahkan setiap sel, punya kemampuan untuk memperbanyak diri dan menghasilkan individu baru.
Kemampuan itu disebut totipotensi. Walaupun demikian, tidak semua sel dapat mengembangkan kemampuan itu secara maksimal. Untuk memanfaatkan kemampuan totipotensi tersebut, dibutuhkan sel berusia muda dan kondisi lingkungan yang sesuai. Menurunnya produksi beras akibat kerusakan sawah dapat menimbulkan bahaya kelaparan dan kemiskinan. Akibat jangka panjangnya, masyarakat mengalami kekurangan gizi. Ada berbagai penelitian yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara meningkatkan kualitas tanaman padi. Contohnya penelitian untuk menghasilkan padi yang tahan hama sehingga produksi panen tidak berkurang. Padi tahan kekeringan sehingga dapat ditanam di daerah yang minim air. Padi yang berasnya mengandung sumber vitamin tertentu untuk mengatasi kekurangan vitamin. Nah, produk-produk tersebut merupakan hasil mengutak-atik materi genetik tanaman untuk mengubah sifat genetiknya menjadi seperti yang diinginkan. Teknik itu disebut rekayasa genetika. Bagaimana rekayasa genetika menghasilkan beras sebagai sumber vitamin A? Padahal, secara alami, beras bukan sumber vitamin A. Sebenarnya seluruh bagian tanaman padi mengandung beta-karoten, yaitu zat pewarna tanaman yang bila dikonsumsi manusia dapat diubah menjadi vitamin A. Namun beta-karoten tidak terdapat pada biji padi. Dengan rekayasa genetika, DNA tanaman padi disisipkan gen-gen penghasil beta-karoten yang berasal dari organisme lain, sehingga berasnya mengandung beta-karoten. DNA setiap organisme tersusun dari bahan yang sama. Gen pada DNA suatu organisme dapat dipotong dan disisipkan pada DNA organisme lain untuk mendapatkan sifat yang dimiliki organisme tersebut. Tanaman dafodil lepak dari tanah Erwinia uredovora mempunyai gen yang diperlukan untuk memproduksi beta-karoten. Namun, gen tersebut tidak dapat diterima sel tanaman padi. Untuk menyisipkan gen tersebut dibutuhkan perantara. Perantara yang dimaksud adalah bakteri penyebab tumor pada tanaman yang disebut agrobakterium. Setiap bakteri umumnya mempunyai dua jenis DNA, yaitu kromosom dan plasmid. Agrobakterium mempunyai plasmid khusus yang disebut plasmid TI atau Thiomo-inducing plasmid yang dapat mentransfer gen tumor ke DNA sel tanaman. Kemampuan mentransfer gen ke sel tumbuhan hanya dimiliki plasmid TI. Maka, agrobakterium dijadikan perantara untuk memasukkan gen pada tanaman. Mula-mula, plasmid TI dikeluarkan dari agrobakterium. Gen yang berasal dari tanaman dafodil dan bakteri Erwinia uredovora disisipkan pada plasmid TI tersebut. Plasmid TI hasil rekayasa tersebut dimasukkan ke dalam agrobakterium lain. Saat agrobakterium dipertemukan dengan sel tanaman padi, plasmid TI hasil rekayasa tersebut akan mentransfer gen ke sel tanaman padi.
Terbentuk sel tanaman padi yang memiliki gen pembawa sifat penghasil beta-karoten. Dengan teknik kultur jaringan, sel tersebut ditumbuhkan menjadi tanaman padi. Tanaman ini menghasilkan beras sumber vitamin A. Baik, anak-anak sekalian, itu tadi materi bioteknologi, mulai dari pengenalan bioteknologi, pemanfaatan yang dicontohkan dengan membuat roti, kultur jaringan, dan rekayasa genetik. Itu saja pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari bermanfaat. Terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.